Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan Masjid Sultan Suryansah dan Rumah Bubungan Tinggi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alia Raina. Nama saya Muhammad Najib Syakib. Nama saya Al Fadri. Nama saya Aura Anita. Belina Katrunada. Sejarah rumah tradisional Bubungan Tinggi. Pada masa Kerajaan Banjar, rumah Bubungan Tinggi diperuntukkan untuk bangsawan pada masa Kesultanan Banjar, tetapi dapat dibangun oleh golongan pedagang yang kaya. Hal ini terjadi setelah Kerajaan Banjar jatuh pada 1860. Rumah Bubungan Tinggi diperkirakan dibangun pada tahun 1867 Masehi oleh Muhammad Arif. Beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya pada masanya. Rumah tradisional Bubungan Tinggi memiliki luas denah dengan panjang 35,49 meter dan luasnya 14 meter. Secara morfologi, bangunannya terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kaki, bagian badan, dan bagian atap. Berurutan dari posisi bagian depan adalah kelompok ruang pelataran, ruang tamu, ruang tinggal, dan ruang pelayanan. Atap pada rumah tradisional Bubungan Tinggi terbuat dari sirap kayu ulin yang berukuran dengan panjang 50 cm dan luasnya 8 cm. Masjid Sultan Suryansah dibangun pada tahun 1526-1550. Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Sebelum bernama Sultan Suryansah dikenal dengan nama Pangeran Samudra. Masjid Sultan Suryansah dibangun Pangeran Samudra setelah memeluk Islam. Pangeran Samudra melalui Islam berawal dari syarat kerajaan Demak yang membantu menghadapi dengan seragam Pangeran Tumenggung. Lokasi pendirian masjid merupakan kawasan Banjar Lama yang merupakan situs ibu kota Kesultanan Banjar pertama. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di pintu akses pertama yang langsung menuju ke dalam masjidnya. Kelengkapan Masjid Sultan Suryansah Banjarmasin yang terbilang unik adalah batu keset. Batu ini sekarang terletak di bawah beduk (dauh). Masjid Sultan Suryansah, Uin, Banjarmasin awalnya diletakkan di bagian depan pintu masuk masjid. Di samping batu terletak gentong air untuk mencuci kaki guna menjaga kesucian jamaah sebelum masuk ke bangunan masjid. Batu ini sering digunakan sebagai keset atau alas sementara kaki jamaah. Seiring zaman akhirnya batu ini tidak lagi digunakan sebagai tempat cuci kaki. Era keberadaan batu ini diperkirakan ada pada abad ke-20-an, jauh setelah Pangeran Samudra yang kemudian bergelar Sultan Suryansah membangun Masjid Sultan Suryansah antara tahun 1525 sampai 550 Masehi. Pada dasarnya pembuatan dan peletakan batu keset itu merupakan sebuah inisiatif yang patut diapresiasi. Keberadaan batu keset dan gentong air untuk membasuh kaki sebelum masuk masjid adalah bagian atau keberadaan batu keset dan gentong air untuk membasuh kaki sebelum masuk masjid adalah bagian atau pelengkap aktivitas wudhu. Mencuci kaki adalah bagian dari wudhu yang merupakan salah satu cara yang pelengkap aktivitas yang dilakukan seorang muslim untuk memperoleh kebaikan dan kebersihan dari mereka. Dalam hal ini adalah membersihkan diri dari hadas. Kebersihan batin, kebersihan lahiriah merupakan syarat yang diwajibkan sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala (salat). Apabila keduanya tidak berjalan beriringan, maka tentunya akan berpengaruh kepada diterima dan tidak diterimanya sholat seseorang. Oleh karena itu, seseorang perlu memperhatikan keduanya sekaligus. Batu keset ini materialnya adalah campuran batu-batu alam. Di sini terlihat suatu kaitan alamiah yang wajar dengan alam lingkungannya, di mana bahan batu keset sebagai bagian bangunan dipergunakan sesuai dengan sifat-sifat alamiahnya. Keberadaan batu keset ini menggambarkan pada setiap dekade masa
Perkembangan Masjid Sultan Syariansyah selalu memberikan gambarannya masing-masing terhadap simbol sebagai samar yang menyatakan peran dari suatu bagian bentuk. Dalam konteks ini, fungsi batu keset merupakan suatu yang memang tidak dominan, akan tetapi simbol yang terseret keberadaan bangun masjid mendukung fungsi atau kebutuhan kegiatan di dalamnya. Dalam Islam, fungsi merupakan suatu yang lebih diutamakan daripada simbol-simbol pada bangunan Masjid Sultan Syariansyah. Keberadaan batu ini berpangkal pada prinsip fungsionalisme untuk mencukupi kebutuhan akan sarana ibadah. Batu keset bersifat alamiah dengan bentuk sederhana tapi dapat secepatnya digunakan. Batu keset juga menjadi bagian kecil dari bentuk-bentuk tambahan sebagai simbol-simbol kelengkapan masjid. Walaupun bukanlah tujuan utama yang mengandung unsur agama sebagai suatu hal yang mutlak diberlakukan. Batu keset mendukung fungsi dan kedudukan masjid seharusnya berperan sebagai pengorganisasian ruang dan bangunan dalam lingkungan, sebagai dasar dan manifestasi dalam penataan lingkungan. Masjid menjadi simbol kedamaian, pemersatu dan orientasi suatu kawasan. Masjid harus dapat menampung dari segi fungsi sebagai sarana ibadah umat Islam. Dalam konteks ini, keberadaan batu keset mencakup aspek-aspek kenyamanan pemakaian masjid dan aspek-aspek fisik lainnya.